Ada sebuah teori dalam geopolitik. Teori tersebut berbunyi, barang siapa yang menguasai heartland, maka dia menguasai dunia. Kembali lagi di Loose Series bersama saya Fatur Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang heartland. Apa itu heartland? Kurang lebihnya seperti apa? Apakah Indonesia bisa termasuk menjadi heartland, jantung dunia? Oke, di sini kita mulai dari pembahasannya dari yang saya sebut awal tadi, yaitu ada sebuah teori ketika kita menguasai suatu daerah yang dianggap sebagai heartland atau jantung dunia, maka kita menguasai dunia tersebut. Penjelasan tentang heartland di sini ya, sebuah tempat strategis, mungkin istilahnya role model dunia gitu ya. Ketika suatu kelompok menguasai daerah tersebut, maka otomatis dia menguasai dunia. Bukan langsung tiba-tiba setelah mereka mendapatkan daerah tersebut, mereka gampang, mereka udah jadi istilahnya penguasa dunia, bukan seperti itu, tapi akses. Ketika kita mendapatkan itu, si heartlandnya itu, si jantung sebuah wilayah yang disebut jantung dunia itu, akses kemana-mana jadi lebih mudah gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada internet dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi misalnya di zaman dulu itu ada sebuah tempat yang disebut heartland Istanbul, salah satunya. Jadi di mana di situ, di Istanbul, perbatasan antara Asia dan Eropa, di mana tempat yang sangat strategis, Istanbul atau Konstantinopel. Wah, ini agak sensitif ini pembahasannya. Kalau kita membahas sejarah kenapa Konstantinopel bisa berubah nama menjadi Istanbul. Mungkin banyak teman-teman yang melihat video ini mungkin lebih tahu ya daripada saya versi apapun. Jadi saya di sini nggak terlalu menjelaskan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ketika waktu itu belum ada internet ya. Waktu itu belum ada internet, belum ada pesawat dan lain-lain. Jadi kalau di peta geopolitik ya, di peta itu gampangannya Istanbul, jalan menuju Asia, jalan menuju Eropa, jalan menuju Afrika. Di daerah sekitar Istanbul itu, daerah sekitar yang sekarang itu menjadi Turki dan sekitarnya itu ya, akses kita jadi lebih mudah kemana-mana gitu ya, mengakomodir pasukan-pasukan kita, pasukan-pasukan perang dan lain-lain. Itu zaman dulu. Dan zaman sekarang apakah seperti itu? Masih seperti itu yang dimaksud dengan definisi jantung dunia dan lain-lain. Sementara di sini kita lihat sekali perubahan begitu pesat, yaitu teknologi dari segi transportasi, dari segi akses informasi, terus nggak terbatas ruang, waktu dan tempat. Kita yang di sini, kita melihat berita yang ada di ujung dunia sebelah sana, di Alaska, di lain-lain, tinggal buka internet dan lain-lain, hal tersebut menjadi mudah. Indonesia emang tempat yang strategis sih dari awal sejarahnya. Sebelum berdiri sebagai Indonesia pun strategis di sini dalam arti sumber daya yang melimpah sekali. Kalau misalnya Amerika, istilahnya di sini kan kita lihat Amerika terlalu dikdaya sekarang ini, dan mungkin Cina mulai merangkak naik gitu ya, tapi masih sekitar berapa, kurang lebih 80% atau 70% perdagangan di dunia atau akses-akses yang lainnya, bukan cuma tentang perdagangan, dikuasai oleh Amerika. Jadi di sini kalau misalnya kita berhasil kudeta Amerika atau kita berhasil menguasai Amerika, apakah kita akan mendapatkan sesuatu yang sebesar Amerika sekarang dapatkan? Lalu cara mengelolanya bagaimana? Yang jadi pertanyaan di situ. Jadi di sini yang mau saya garis bawahi bukan cuma lokasi, kita mendapatkan sebuah lokasi atau wilayah yang strategis, tapi tidak dibarengi dengan skill yang mumpuni gitu ya, kemampuan yang mumpuni gitu ya. Percuma kita dapat suatu tempat yang strategis tapi kita nggak punya skill, ya jatuhnya kayak sekarang ini. Meskipun Amerika berada di wilayah yang sangat nggak strategis kalau kita lihat dari geografisnya ya, maksudnya jauh dari Asia, istilahnya negeri terpencil sendiri, tapi dengan kita lihat sendiri awalnya itu Amerika itu berdirinya bagaimana, disebut negeri kebebasan berinovasi, berteknologi. Kita lihat waktu tahun berapa ya, aku lupa. Istilahnya mereka itu bebas banget berinovasi. Aku lihat yang sejarahnya tentang mesin
inovasi-inovasi Amerika tentang teknologi dan lain-lain sehingga melahirkan Einstein, Nikola Tesla yang hijrah dari Eropa ke Amerika dan ilmuwan-ilmuwan lainnya yang hijrah dari benua X menuju Amerika. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan sebelum kita membangun sebuah wilayah yang strategis, kita jangan melupakan skill-skill yang diperlukan kita untuk membuat wilayah tersebut menjadi lebih berdikari. Oke, sekian karena waktunya habis. Thank you. Dadah. Luz series. Jangan lupa like, comment, and subscribe.